Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Vidya Afiati Asyatibia dari kelas 12 IPS. Jangan lupa subscribe channel MA Al-Falahiyah dan jangan lupa juga ya like di setiap postingannya. Oke, kita mulai ke materinya. Yang akan kita bahas kali ini yaitu mengenai sumber-sumber hukum Islam yang muttafaq. Sebelum kita membahas lebih jauh, kalian harus tahu apa itu sumber hukum muttafaq. Sumber hukum muttafaq adalah sumber hukum Islam yang telah disepakati oleh seluruh umat Islam. Sumber hukum Islam yang muttafaq ada 4, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Yang pertama yaitu Al-Quran. Al-Quran adalah lafal berbahasa Arab yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril yang sampai kepada kita secara mutawatir dan yang membacanya merupakan ibadah. Al-Quran merupakan wahyu yang tampak atau wahyu az-zahir, yaitu pesan Allah kepada Nabi Muhammad SAW yang disampaikan oleh malaikat Jibril dengan kata-kata yang sepenuhnya dari Allah. Al-Quran tidak diturunkan secara langsung dalam wujud 30 juz, seperti sekarang yang biasa kita lihat dalam bentuk sebuah kitab atau buku. Ia diturunkan secara berangsur-angsur selama masa kenabian Rasulullah SAW. Dengan melihat Al-Quran, kita bisa mengetahui apa yang semestinya kita lakukan. Kita tahu mana yang baik dan buruk, mana yang halal dan haram, mana yang boleh dilakukan, dan mana yang dilarang. Itulah fungsi Al-Quran sebagai pembeda atau furqan. Dilihat dari kejelasan maknanya, ayat Al-Quran terbagi menjadi 2, yaitu ayat muhkamat dan ayat mutasyabihat. Pertama yaitu ayat muhkamat, artinya ayat yang jelas maknanya. Kita tidak ragu lagi ketika memahaminya dan juga terhindar dari kemunculan beberapa pendapat dalam memaknainya. Contohnya, perintah sholat dan puasa. Yang kedua yaitu ayat mutasyabihat, artinya ayat yang tidak pasti arti dan maknanya, sehingga dapat dipahami dengan beberapa kemungkinan. Ayat mutasyabihat sifatnya zaniyah adalah atau dalil yang hukumnya bersifat dugaan atau tidak pasti. Misalnya, kata quru yang dapat berarti suci, dapat berarti pula haid. Sumber hukum muttafaq yang kedua yaitu as-sunnah. Al-Quran adalah wahyu yang tampak, sedangkan sunnah adalah wahyu internal atau wahyu batin. Wahyu internal disampaikan Allah kepada Nabi SAW. Dengan demikian, segala sesuatu yang berasal dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun pengakuan Nabi terhadap suatu peristiwa dapat dikatakan sunnah. Macam-macam as-sunnah. Sunnah qauliyah. Qaul artinya perkataan, sedangkan qauliyah yang berkaitan dengan perkataan. Sunnah qauliyah merupakan seluruh perkataan Nabi SAW. Perkataan Nabi tersebut didengar oleh sahabat dan diteruskan kepada tabi'in. Sunnah fi'liyah. Semua perbuatan dan tingkah laku Nabi SAW yang dilihat dan diperhatikan oleh sahabat disebut dengan sunnah fi'liyah. Sunnah takririyah. Sunnah takririyah adalah sikap Nabi SAW terhadap suatu kejadian atau perbuatan atau perkataan sahabat yang dilihatnya. Fungsi dan kedudukan sunnah. Kaum muslimin sepakat bahwa kedudukan sunnah dalam penetapan suatu hukum adalah sebagai dasar yang kedua setelah Al-Quran. Yang demikian itu telah dilakukan oleh para sahabat Rasulullah SAW baik ketika beliau masih hidup maupun setelah wafat. Mereka bersepakat bahwa sunnah wajib diikuti. Mereka tidak membedakan antara ketentuan yang terkandung dalam Al-Quran dan ketentuan yang disampaikan dalam sunnah. Yang ketiga yaitu ijma. Secara etimologis, kata ijma merupakan masdar dari kata ajma'a yang artinya memutuskan dan menyepakati sesuatu. Ia juga berarti kesepakatan bulat. Ijma yang dilakukan para ulama setidaknya memiliki 2 alasan. Pertama, setelah Rasulullah wafat, persoalan hukum Islam yang baru muncul tidak bisa ditemukan jawabannya secara langsung di dalam Al-Quran dan Sunnah. Kedua, persoalan tersebut
berkembang dan menuntut adanya ketentuan hukum, sedangkan Al-Quran dan Sunnah dalam menetapkan hukum terkadang masih bersifat global. Macam dan tingkatan ijma. Pertama, ijma syar'i yang menempati peringkat paling tinggi, dan yang kedua, ijma sukuti yang tingkatannya bersifat zan dan tidak mengikat. Yang keempat yaitu qiyas. Dari segi bahasa, qiyas artinya mengukur, membandingkan sesuatu dengan yang semisalnya. Secara istilah, qiyas menurut Abu Zahra adalah menghubungkan suatu perkara yang tidak ada hukumnya dalam nas dengan perkataan lain yang ada nas hukumnya karena ada persamaan ilah. Rukun qiyas. 1. Al-aslu, sesuatu yang sudah ada hukumnya dalam nas. 2. Al-far'u, sesuatu yang baru dan tidak ada hukumnya dalam nas. 3. Hukum asal, hukum syara yang ada nasnya sebagai pangkal hukum bagi cabang. Macam-macam qiyas. 1. Qiyas aula, qiyas yang ilahnya mewajibkannya hukum. 2. Qiyas musawi, qiyas yang ilahnya mewajibkan adanya hukum yang sama baik pada hukum yang ada pada al-aslu maupun hukum yang ada pada al-far'u. 3. Qiyas adna, qiyas di mana hukum al-far'u lebih lemah keterkaitannya dengan hukum al-aslu. Sekian pembahasan mengenai sumber hukum Islam yang mutafak. Semoga video ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.